Malam ini ya kita mau ketemu pasien ya, pasien tapi ini pasiennya udah tua nih, udah tua terus nggak bisa jalan, tapi dibilang stroke bukan stroke. Terus orangnya males aja, males jalan, terus makannya bisa, kalau makan bisa, cuma nggak bisa beraktivitas aja nih. Di keluarganya agak bingung ini, keluarganya agak bingung. Ya pokoknya kita datang dulu aja ya, kita datang dulu aja supaya nanti ketahuan minimal penyakitnya murni penyakit fisik, psikis, atau memang ada penumpang gelapnya ya. Nah, dan itu nanti akan ketahuan saat kita langsung berhadapan dengan pasien. Bismillah ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk, memberikan pertolongan pada sang ibu ini nih. Sang ibu ini, kita belok kanan nih, belok kanan mengikuti si ibu ini. Nah, mudah-mudahan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tak kira deket banget, cukup jauh. Jauh. Bawa motornya. Iya, karena habis ini kita langsung kajian masalahnya. Habis ini kita kajian. Nah, ini, sini deh, kecil. Allah Akbar ya. Ibu, assalamualaikum. Damang. Ya. Ibu Bumi dia, Ibu. Oh, Pali Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Si ibu ya. Atau selama ibu sakitnya? Assalamualaikum. Masya Allah. Ibu sakit naon ya? Sakit. Teteh, saling lu, sayang. Saling, anak solehahnya. HP-nya dimatiin dulu ya, TV-nya ya. Damang ibu. Alhamdulillah. Sapean. Itu udah berapa lama ibu? Udah berapa? Wih, mau 3 tahun. Awalnya gimana teh? Awalnya tuh awalnya bisa jalan biasa. Awal mula di tahun berapa sebelum COVID? Oh, 19-18 berarti. Oh, berarti setelah ya masa-masa itulah ya COVID. Awalnya tuh diperiksa tuh kayak kaki kejepit katanya. Oh, pertama kayak kaki kejepit. Diperiksa. Tapi udah diurut anaknya. Oh, enggak ada perkembangan, enggak ada respon perkembangan. Parahnya pas. Mohon. Waktu saya pulang dari Karawang tuh tahun 2023. 2023. Udah nggak bisa jalan sama sekali. Oh, berarti udah 3 tahun lebihnya. 3 tahunan kurang lebih. 3 tahun. Kalau ditanya tuh jalan kaki sakit enggak sih gitu. Kunaon Bu? Rasanya berat aja. Oke, rasa berat. Ini banyak kasus teh. Banyak kasus tapi lewatnya nanti hipnoterapinya. Kalau kita kan udah bisa ini. Ada beberapa orang ibu kan yang sudah kayak gini gitu ya. Terus ada penumpang gelapnya, artinya ada yang numpang di kaki, kemudian ada yang tidak bisa jalan, ada yang memang jalannya sangat berat gitu ya. Nah, ini akan kelihatan kalau nanti mungkin tetehnya yang di hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu untuk menenangkan pikiran aja deh. Jadi teteh misalnya kan ada ya selama hidup pastinya punya masalah gitu ya, mikirin keluarga, mikirin sebelumnya juga ke jalan susah. Ibadahnya susah ya, makanya kalau bisa sih tetehnya yang di hipnoterapi. Nanti yang pertama program untuk ketenangan pikiran teteh sendiri. Artinya nanti setelah kita hipnoterapi bangun, satu pikirannya lebih tenang, perasaannya lebih hampang, lebih plong itu, kepala lebih enteng.
Nah, itu manfaat untuk hipnoterapi. Terus yang kedua, nanti teteh bisa di dalam hipnoterapi ya, kita bawa ke ibu misalnya. Benar nggak di ibu ada penumbang gelapnya? Nah, nanti akan ketahuan. Nah, nanti kalau memang ada, ya kita bantu. Kalau saya kan tidak bisa melihat tuh deh, nggak bisa melihat ya karena kita masih normal, manusia normal itu nggak bisa lihat jin. Tapi dalam hipnoterapi nanti bisa nembus itu, bisa nulis ya tetehnya. Dan iya paling bagusnya sih teteh nanti kalau ibu kayaknya kan konsentrasinya kurang tuh. Takutnya nanti kalau ibunya yang kita terapi konsentrasinya kurang malah ndak masuk ya. Lebih baik sih ada teteh, mending tetehnya. Dan hipnoterapi itu tidak ada kejelekan, yang ada hanya kebaikan aja teh. Satu hanya untuk kebaikannya aja ya, kebaikan tetehnya. Ini apunten ada teman-teman dari tim gitu. Awalnya kita nggak punya tim ibu, terus ketemu anak-anak muda ya sudah kita jadi tim aja gitu. Jadi tim, jadi nanti minta apa namanya? Susah. Nah, nggak apa-apa di Ini aja di pinggir sini. aja. Ya di situ aja nggak apa-apa ya. Satu lagi, Gitu nanti. Ya jadi apa-apa susah gitu, gak mau mandi saja harus saya yang apa sih, mandi yang dimandiin. ini, iya dimandiin. Oke. Jadi ini menurut pengalaman saya ya, menurut pengalaman di lapangan banyak orang yang kena ke ini. Iya. Ya, makanya saya kan nanya, ini ibu stroke enggak? Enggak. Oh enggak stroke gitu ya. Enggak stroke. Enggak stroke. Ya berat. tembok. Nah, yang paling berat mana ibu? Kaki yang paling berat mana yang kiri apa kanan? Udah jangan. Tidak. Ya karena di dalam ini kan kita enggak bisa ketahui ya. Terus hipnoterapinya nanti sambil tiduran teh ya. Oh. Sambil tidur pakai bantal boleh teteh? Di bantal di kamar. Betul ya bu ya, dibantu tapi lewat cucu ya, cucu atau anak? Anak. Oh anak ya, lewat anak. Insya Allah nanti lebih mudah-mudahan damai bu. Ibu sholat entah? Sholat entah? Susah sholat. Harus sholatnya. Kayaknya si mama erek di rukiah, memang susah sholatnya, jarang sholat. Iya, Ustadz nama hiji, cuman anggota tembok. Oh, pegangan harus ke cair, harus pegangan tembok ya. Mohon. Karena ya sampainya beratnya. Sampainya berat jadi. Kalau dalam kondisi gini kita tidak bisa mengetahui. Karena penyakit itu paling bagus dideteksi. Kalau penyakitnya murni fisik, kayak misalnya saraf kejepit ya pakai pijat. Tapi ini kan sudah dipijat berulang kalinya. Udah berapa kali? Sudah berapa kali? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nah, mudah-mudahan kalau ini ada penumbang gelapnya nanti akan terdeteksi. Iya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kesembuhan pada ibunya. Boleh sambil tiduran dulu teh? Enggak? Dari kesini enggak apa-apa kepalanya ya. Ibunya. Sekarang selonjor aja teh kakinya selonjorin, terus katanya duduk sekarang, duduk dulu teh. Duduk enggak apa-apa, tapi kakinya biasa aja, duduk biasa tanpa gesernya. Terus mata pejamin teh, mata pejam. Oke, kemudian tarik nafas lewat hidung teh, tarik nafas lewat hidung, tarik nafas, kemudian buang, hembuskan gitu ya. Nah, tarik nafas panjang lewat hidung lagi, tarik nafas 1, 2, 3, tidur ngikutin apapun yang saya katakan, apapun yang saya perintahkan. Dan ingat malam hari ini satu program untuk teteh sendiri ya, kenyamanan pikiran, kemudian perasaannya lebih damai. Kalaupun teteh punya persoalan masalah yang mengganggu pikiran, insya Allah nanti masalah-masalah itu akan sedikit demi sedikit menjadi ringan, menjadi tenang,
bahkan mungkin teteh bisa menghilangkan masalah itu ya. Tarik nafas panjang ya, tarik nafas panjang. Setiap Anda menarik nafas, maka teteh akan menarik sebanyak mungkin ketenangan, kenyamanan, relaksasi dalam badan teteh, dalam pikiran teteh, dalam perasaan teteh ya. Kemudian ketika Anda mengembuskan nafas Anda, maka Anda akan membuang energi-energi yang tidak baik dalam diri Anda ya. Capek, lelah, emosi, dan berbagai energi negatif teteh buang dalam kehidupan Anda. Hilangkan dalam pikiran Anda, buang dalam perasaan Anda. Badannya menjadi lemas, menjadi malas, semakin malas dan bertambah rileks. Kemudian hitung angka 1 sampai 5 dalam hati Anda, hitung angka 1 sampai 5 dalam pikiran Anda. 1, mata teteh semakin lemah, semakin malas, bertambah lengket, bertambah rekat, terpejam, demikian rapat. Oke, pastikan kedua mata Anda semakin lemah, semakin malas, bertambah lengket, bertambah rekat, terpejam, demikian rapat. 2, apapun yang Anda dengarkan, ada suara saya, ada suara orang, suara musik, relaksasi gitu ya, ada suara air, maka semua suara-suara ini justru akan membantu istirahat Anda semakin nyaman, semakin tenang, badannya bertambah lemas, bertambah malas, bertambah rileks sekali. Kemudian 3, coba teteh bayangkan ya dalam pikiran Anda, dalam imajinasi Anda, satu tempat yang membuat Anda sangat tenang. Bayangkan dalam pikiran Anda, satu tempat yang membuat Anda demikian damai, santai, dan begitu rileks ketika Anda berada di sana. Semakin tenang, semakin nyaman, badannya bertambah lemas, bertambah malas, dan bertambah pula sekali istirahatnya. Dan sekarang 4, masukkan sumber daya teteh ya, pikirannya, perasaannya, dan badannya ke tempat yang membuat teteh sangat tenang, sangat damai, sangat santai banget ya. Kemudian 5, pastikan sekarang Anda berada di sana, berada di tempat yang membuat Anda sangat tenang sekali ya. Pastikan sekarang teteh berada di tempat yang membuat Anda sangat damai banget. Kalau boleh tahu tempat itu di mana teh? Boleh di rumah, di gunung, di taman, di pantai, atau dimanapun, yang pasti ketika Anda berada di sana, pikiran Anda sangat tenang dan sangat nyaman sekali. Kalau boleh tahu, tempat yang membuat teteh sangat tenang, nyaman, tempatnya di mana? Gunung. Berada di Gunung. gunung, oke ya. Sekarang pastikan ketika Anda berada di gunung, sejauh mata Anda memandang di gunung di mana Anda berada, yang Anda rasakan hanyalah sebuah ketenangan dan kenyamanan sekali. Perhatikan, lihat sejauh mata Anda memandang di gunung di mana Anda berada. Yang Anda lihat hanyalah sebuah kenyamanan, relaksasi masuk dalam pikiran perasaan Anda. Di gunung bareng siapa deh? Sendirian atau ada teman? Sendiri. Rasanya gimana berada di gunung? Nyaman, terus? Tenang ya. Oke, untuk menambah kebahagiaan tetehnya, Anda bisa ngucapin kalimat thayyibah gini teh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, coba teh ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Wah, pikirannya semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai aja. Coba ucapin lagi teh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba rasanya gimana sekarang teh? Nah, di pikirannya, di perasaannya sudah semakin damai, semakin tenang, semakin nyaman aja. Oke. Terus kalau boleh tahu, teteh ada masalah misalnya di kerjaan, di rumah, atau ngurus anak atau apa gitu? Atau mungkin persoalan yang bisa kita bantu ya supaya nanti teteh menjadi lebih ringan aja menghadapi kehidupan ini. Aya ente teh. Nah, teteh bisa menceritakan masalah teteh
Tentang apa teh? Tentang keluarga atau tentang siapa? Oh mama, oke mama. Apa yang jadi beban teteh untuk mama? Apa itu teh? Hmm? Nah, non? Oh capek, capek. Oke teteh. Teteh gini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teteh. Dengerin kata-kata saya teh. Teteh, teteh punya anak kecil? Teh. Oke, ketika teteh ngurus anak kecil teh, teteh merasa capek enggak? Nah, ketika anak kecil misalnya anaknya waktu itu buang air besar, bayi ya waktu bayi kemudian teteh memandikan gitu ya, pernah mandikan anak teh, ya, mandikan. Nah, teteh dulu juga sama waktu teteh masih kecil, masih bayi, mama juga sama merasa capek, merasa lelah, tapi ingat teh, teteh seneng enggak waktu ngurus anak? Walaupun capek tapi itu seneng kan? Ya. Nah, sekarang juga sama teh. Ibu Anda, mama juga sama. Waktu teteh masih bayi, waktu teteh masih kecil, mama juga ngerumat teteh. Nah, cuma bedanya tadi, ketika orang tua merumat anak, itu orang tua tanpa beban. Ya, kayak teteh berumat anak beban dah teh. Nggak beban kan? Nggak beban, karena itu merupakan tanggung jawab ya. Nah, tapi anehnya sekarang ketika anak yang merawat orang tua gitu ya, kayak teteh sekarang, nah ini terasa banget, terasa beban banget ya, terasa beban. Padahal teteh, ini adalah sebuah amal soleh untuk teteh. Inilah cara teteh berbakti kepada mama, ya, ya. Jadi ini cara si teteh berbakti pada orang tuanya, tehnya. Teteh ini cara teteh untuk menjadi anak soleh bahasanya ya. Menjadi anak soleh adalah ketika merawat orang tua kondisi kayak gini teh. Kondisi mama lagi sakit, mama sudah tidak berdaya, mama sudah tidak punya kekuatan kayak dulu. Dan ini apa yang dilakukan teteh adalah sebagai bentuk rasa bilul waliden ya. Teteh ketika memahami bahwa yang teteh lakukan merawat mama sebagai bentuk anak yang soleh, bentuk kebaktian anak pada orang tua. Kira-kira teteh merasa berat nggak teh? Oke, kalau ini adalah sebagai amal ya, amal teteh, bahkan teteh merumat mama berapa tahun, itu tidak akan bisa mengganti jasa mama kepada teteh. Ya, seberat apapun, sesulit apapun teteh merawat mama sampai hari ini, ketika ditimbang dengan jasa mama pada teteh, itu tidak akan bisa terbalaskan teh. Ya, memang capek, ya capek. Tapi kalau teteh memahami bahwa inilah cara Allah untuk membuat saya jadi orang yang berbakti pada orang tua, inilah cara Allah agar saya menjadi anak yang soleha gitu ya, maka teteh tidak akan berat dan akan jadi pahala tehnya. Ingat, rasa capek teteh berumat mama akan berbuah pahala. Ketika teteh paham ini menjadi ladang pahala, teteh tidak mungkin akan sedih. Teteh tidak mungkin akan merasa berat berumat orang tua. Benar nggak teh? Iya kan? Nah, sekarang teteh mulai ada terbuka nggak bahwa merawat orang tua itu adalah sebuah kewajiban bagi anaknya. Ya, nanti teteh juga sama. Teteh nantinya jadi orang tua gitu ya. Teteh juga enggak mau kan anak teteh ketika teteh sudah jadi orang tua, kemudian anaknya merasa berat berumah teteh. Teteh mau enggak seperti itu? Enggak kan? Nah, ini sama. Teteh mencoba merawat orang tua sebaik-baiknya gitu ya, mumpung orang tua masih ada di dunia teh. Ya. Mumpung teteh masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat orang tua. Nah, kalau orang tua sudah enggak ada, mungkin teteh malah sangat bersedih. Oke. Sekarang teh,
merawat orang tua dengan pemahaman kayak ini, teteh menjadi berat nggak? Sudah agak ringan ya? Agak ringan. Oke teh, janji saya teteh, dari di kaki mama misalnya teh, ada sesuatu yang aneh nggak? Yang aneh itu bisa ada bayangan, bisa ada warna gelap, atau ada sesuatu yang lain di kaki mama. Dengan izin Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Coba ikuti kata-kata saya teh. Ya Allah, Ya Allah, berilah pertolongan padaku. tolong padaku. Ya Allah, Ya Allah, bantulah mamaku bantulah mamaku dengan wasilah diriku. dengan wasilah diriku. Ya Allah, Ya Allah, pertajam pertajam penglihatanku penglihatanku untuk mengetahui mengetahui sesuatu sesuatu yang ada di kaki yang mamaku. ada di kakimu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teteh akan bisa melihat tuh ada sesuatu apa di kaki mama teh. Kayak bayangan hitam atau Iya, apa? Teteh yang lihatnya non? bayangan hitam cuman enggak terlalu. Oke. Bayangan hitam itu kayak orang, kayak hewan, Enggak. atau hanya kayak bayangan aja? Kayak asap atau kayak non? Oh, kayak asap. Oke. Oke, artinya ini benar Bu ya. Seperti yang kita sampaikan di awal kan, kalau saya nggak bisa melihat, tapi dalam kondisi ini bisa melihat karena kondisi ini sebenarnya ruh, pikiran bawah sadar itu eh, ruh gitu ya. Bukan saraf. Oke, di kaki kanan atau kaki kiri teh? Duanya. Keduanya ya. Dimulai dari ini namanya lutut itu, lutut ke bawah atau tepatnya di mana teh? Atau di apa namanya ini betis gitu ya, atau di bawah? Nah, penglihatan teteh sendiri adanya di mana asap itu? Bawah. Ya, di telapak kaki. Enggak, betis. Oh, di betis. Oke, betis. Di kedua kaki. Ya. Kedua-duanya di betis. Asapnya muter ya. Yang muter naon teh? Asapnya muter, tapi masih di betis. Betis. Oke, betis. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan izin Allah ya. Oke, Ibu apunten. Ini memang bukan sakit Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu Kaki bikalimatillahi. mama. Kunaon? Kaki mama. Iya, di kaki mama ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillah. Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un. Nah, coba Ibu bisa digerakin nggak cebian, Bu? Nah, lebih enteng? Rumah. Sebelah mana yang berat, Bu? Nah, sebelah sininya. Oke. Teh, masih di kaki teh atau ada yang turun teh? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allah Akbar walillahil hamd. Ibu sambil istighfarnya, bisa istighfar? Astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terus istighfar terus ibunya. Ibu dibawa istighfar terus. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada perkembangan enggak teh? Yang asapnya tadi masih di kaki? Masih di kaki mama teh? Gimana? Sudah enggak ada?
Tapi yang di kaki mama teteh lihat naon teh? Tapi ke badan aku berat. Oh, ke badan teteh, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim tetehnya ya. Berat Badan kerasa di berat yang di mana teh? semuanya. 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 Teteh bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi sebelumnya dulu teteh kerasa berat di mana? Di kepala sampai kaki di mana? Tangan. Di tangan. Oke. Teteh Ke bisa bawah. di kaki atau di tangan? Tangan dari paha ke bawah. Oke. Teteh sekarang kenali dulu sesuatu yang merasa diri teteh berat itu bentuknya kayak asap atau asap semuanya ya. Oke, teteh bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ikuti kata-kata saya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun penumpang gelap yang ada dalam tubuhku, dengan izin Allah, keluarlah dari badanku. Keluarlah dari badanku. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas, aku tidak ridho, badanku ada penumpang gelapnya. Oke, teteh baca Al-Fatihah juga deh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, coba baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat teteh keluarkan asap-asap yang ada di kaki dan tangan, coba dengan izin Allah bisa teh. Jangan pernah takut ya, ingat ya. Mereka hanya makhluk juga, makhluk yang tidak punya kekuatan sebenarnya. Kalau tetehnya yakin ke Allah ya. Kalau teteh yakin ke Allah, mereka tidak punya kekuatan dan sangat lemah. Oke, buang sekarang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Oke. Yang di tangan sudah teh? Yang di tangan ini sudah kerasa hilang? Enteng, sudah kerasa enteng. Yang tangan kanan? Ini belum. Yang kanan? Udah. Terus yang belum? Yang kiri? Oke, kiri juga sama teh. Kamu bayangin teteh baca Fatihah, kemudian teteh kayak punya kekuatan tuh, kekuatan dari Al-Fatihah, lalu kekuatan itu teteh alirkan ke tangan coba, sehingga penumpang gelap yang ada di tangan akan keluar dengan sendirinya. Coba aja, yakin dengan Allah aja. Allah akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, keluarkan teh. Oke, kayaknya pengen turun ke sini. Sama ininya tadi dari ibunya hilang kok malah ke tetehnya. Oke, teteh. Oke, sekarang gimana tangannya ke? Sudah ringan? Oke, sekarang ikuti kata-kata saya tehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kakinya reaksi. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, ya. Kelihatan banget tuh. Wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini, malam ini juga, saya sebutin nama lengkapnya teh. Siti Nurhayati Beserta seluruh anak keturunan saya secara jelas dan tegas, aku menolak segala bentuk warisan berupa penumpang gelap. Nah, oke, sekarang penumpangnya udah mulai lemah. Keluarkan, dia akan keluar dengan sendirinya. Coba siapapun yang ada di dalam tubuh TSA, Nomina, Siti ya, akan keluar dengan sendirinya. Coba keluar dengan sendirinya. Allah akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Coba. Nah, teteh juga dibantu dengan kekuatan dari Allah tadi ya. Baca syahadat, kemudian keluarkan dari
dari atas ke kepala teh. Coba teteh sambil baca syahadat, lalu bayangkan syahadat itu kayak suatu kekuatan ya. Kekuatan bisa kayak bola api, kayak bola salju, atau kayak apapun dalam imajinasi teteh, lalu buang ke kaki teh. Nanti kakinya jadi ringan, coba aja. Nah, kakinya jadi ringan, tangannya juga jadi ringan, semua badan teteh jadi ringan. Oke. Ya, teh. Alhamdulillahnya sudah tidak berat lagi teh. Insya Allah ya. Jadi kayaknya ini mau nurun gitu ya. Paha sakit. Gimana? Paha. Paha, enggak apa-apa. Yang kanan ya? Duanya. Duanya. Apa yang kamu rasakan di paha itu? Pegel. Enggak, artinya kayak ada sesuatu non. Berat. Oke. Teteh baca ayat kursi bisa? Coba bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca sendiri. Allahullah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian tiupkan kedua tangan teh. Coba tiupkan ke telapak tangan teh coba. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Coba tangan kanan dan tangan kiri coba. Coba tiupkan. Oke, dengan serius ya. Konsentrasi, serius, yakin. Kemudian kamu tempelkan seakan-akan itu menjadi obat penyembuhan yang luar biasa yang bisa membuat paha teteh yang berat jadi ringan. Penumpang gelap nanti akan keluar dari badan teteh. Coba tempelkan ke paha teh. Nah, seperti kemudian tempelkan ke paha, lalu bayangkan dan rasakan ada tangan teteh kayak menarik sesuatu ya yang ada di paha yang membuat diri Anda pahanya berat itu ditarik oleh tangan kanan Anda, tangan kiri gitu ya. Kemudian Anda buang sejauh-jauhnya dalam kehidupan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, pokoknya kamu sudah tidak rela ya. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas. Ragaku, badanku ada penumpang gelapnya. Siapapun yang ada dalam tubuhku, sekarang, hari ini, dan seterusnya keluarlah dari badanku untuk selama-lamanya. Kemudian buang teh. Oke, buang. Sudah jadi ringan sekarang? Alhamdulillah ya. Teteh ucapkan rasa terima kasih ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu, terima kasih ya Allah atas pertolongan-Mu, terima kasih ya Allah atas bantuan-Mu kepada diriku. Coba sekali lagi, yang di mama sudah hilang teh? Enggak. Sekarang sudah tidak ada ya? Oke, ini kan pasti. Jadi yang di mama pengen nurun ke anak. Makanya tadi kita pakai ikrar memutuskan, menolak namanya, menolak. Sekarang mah terang ya. Menang? Si di kaki mama terang? Oh ya. Alhamdulillah, gitu ya. Ini berarti yang penumpang gelapnya sudah tidak ada. Tinggal nanti mamanya karena ini sudah 3 tahun tidak dilatih secara motorik ini, secara badan, hanya tinggal nanti latihan aja, latihan berdiri, latihan berjalan gitu ya. Minimal pada malam hari ini sudah ketahuannya bahwa ini ada penumpang gelap dan penumpang gelapnya juga pengen nurun ke anak, tapi alhamdulillah dengan izin Allahnya, alhamdulillah teteh aman dan insya Allah tidak akan ganggu ke yang lainnya. Sebelum teteh saya bangunkan teh, di rumah ada yang aneh nggak teh kalau di rumah ini? Nah, misalnya di kamar itu ya, atau kamar mandi ada sesuatu enggak? Artinya makhluk halus ya. Kayak di kamar depan. Oh, kamar depan. Kayak kalau lagi sendiri kayak ada yang suka merhatiin dari atas.
kan Oke. belum ada plafon. Oh, sebelum ada apa? Nah, sekarang aja deh. Sekarang Teteh ada lihat sesuatu yang aneh di kamar depan? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ketika Mama bersih, Teteh bersih gitu ya, terus rumahnya juga akan berpengaruh juga bersihnya. Kalau di kamar yang lain, Ayah, artinya sebelum kita selesaikan, kita sekalian aja rumahnya gitu ya. Rumahnya Ayah tuh Teh. Paling di bawah Di belakang. di Kamar mandi. Oh, dapur. Dapur. dapur sono Oke. Dapur Teteh lihatnya non. gitu serem aja lihat itu kayak Nggak. ada kalau nah Orang, bentuknya kayak orang atau kayak hewan atau iya kayak non? kalau lagi mandi kayak suka ada yang merhatiin tapi Oke. wujudnya tuh kayak kayak itu Wujudnya kayak? kayak udah tua. Oh, kayak manusia berarti ya. Manusia. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Masih ada di belakang Teh. Kayaknya masih ada. Oke. Ini dengan izin Allah Teteh bisa Bismillahirrahmanirrahim gitu Teh. Yuk, mereka juga makhluk ya, dan mereka sangat lemah banget kok dibanding Teteh. Iya. Nah, mereka sangat lemah banget. Kalau aku moral ya. Kenapa? Moral. Siapa? Moral. Murel sah. Mual. Oh, Teteh mual. Dari pas pertama juga mual. Oh, enggak sekarang tapi enggak ya? Enggak, artinya dari awal aja, dari awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan Allah coba Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teteh pernah lihat tayangan televisi ketika ada jin di orang bacakan ayat kursi kemudian dilempar lalu jinnya terbakar pergi, pernah lihat itu? Nah ya, sekarang Teteh bisa ngalami itu. Coba yuk, baca ayat kursi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan ke tangan Teh. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke tangan. Dua-duanya ya, dua-duanya. Terus Teteh bayangkan itu akan berubah menjadi bola api ya. Ingat ya, ketika jin mencuri informasi dari langit, maka jin akan terbakar oleh bola-bola api ya. Makanya sudah tidak ada lagi jin yang mencuri informasi dari langit. Teteh bayangkan ayat kursi itu berubah menjadi bola api, lalu Teteh lemparkan ke orang tua yang ada di ruang belakang ya. Oke, lemparkan aja bola apinya. Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Lemparkan aja Teh. Terus gimana Teh? Dia langsung lari? Atau langsung hilang? Atau gimana? Langsung? Lari. Oke, lari. Alhamdulillah ya. Nah, Teteh bersyukur kepada Allah ya. Ingat, mereka makhluk Allah. Mereka juga sama seperti kita, sama-sama diciptakan sama Allah, sama-sama disuruh beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi kalau mereka ganggu dunia kita, mereka sudah berbuat dolim ya. Nah, Teteh terima kasih ke Allah ya, terima kasih ya Allah sudah menolong aku dan keluargaku gitu ya. Oke. Dalam hitungan 1 sampai 3 nanti Teteh akan terbangun dari tidur hipnonya dalam kondisi pikiran yang sangat tenang, perasaan sangat nyaman, badannya lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Tarik nafas panjang Teh. Tarik nafas 1, badan Teteh bertambah sehat, bertambah kuat dan sangat bersemangat Teteh. 2, tarik nafas panjang lagi. 2, pikirannya bertambah tenang, perasaannya semakin nyaman. Dan insya Allah rumahnya sudah bersih, Tetehnya sudah bersih, Mama juga sudah bersih tadi ya. Sangat terang Ibu. Sudah sangat terang banget ya.
kemudian 3 tarik nafas, kemudian teteh buka mata secara perlahan-lahan ya. Nah, oke, alhamdulillah gitu ya. Subhanallah, ini yang saya katakan di depan, saya tidak bisa melihat Ibu. Saya tidak bisa melihat ya karena kita orang normal. Tapi dalam kondisi hipnoterapi tadi bisa dilihat baik itu di tubuh orang maupun yang ada di rumah gitu ya. Alhamdulillah tetehnya subhanallah. Terus mama coba, mamanya coba. Nah, coba lihat kakinya ya. Nah, udah kakinya sudah sehat ini. Kakinya sehat benar. Coba sambil apa berdiri, berdiri. Nah, naik. So, nama berdiri non bahasanya. Tatih. Tatih. Coba bismillah ya, coba bismillah. Nah, sambil bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar. Terus la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, udah bisa kan? Langkah maju. Bismillah. Tinggal ini tinggal dilatih aja ya. Tinggal dilatih aja. Artinya penumpang gelapnya sudah tidak ada, tinggal nanti latihan. Sudah berat. Kalau ini tinggal karena sudah 3 tahun, 3 tahun udah jalan, kan tinggal latihannya. Kalau di rumah sakit namanya nanti fisioterapi. Fisioterapi ya tadi dilatih jalan, kemudian dipanasi pakai alat-alat lah ya, alat-alat terapi biasanya pakai listrik ya. Kalau di rumah sakit itu namanya fisioterapi. Lah mama sekarang kalau tidak ada alat untuk itu ya harus latihan. Dilatih untuk gerak. Jalan. Iya, jalan-jalan. Pertama berdiri dulu lah ya. Berdiri, jalan pelan-pelan aja. Jalan pelan, insya Allah sudah sembuh nih. Insya Allah sembuh. Iya. Nah, jadi pas waktu diurut mau kemana-mana itu satu kuncinya disuruh jalan. Cuman ininya yang susah. Oke. Nah, sekarang berat untuk coba sambil berdiri lagi. Coba beratnya nanti hilang. Kalau si mama bilang berat nanti malah tambah berat ya. Coba bismillah. Yakin ya, yakin sembuh coba. Yakin sembuh, yakin percaya bisa sembuh. Kalau si siapa mama siapa? Ini mama namanya. Neneh ya, coba kalau mama Neneh ya yakin bisa sembuh gitu. Nanti bisa sembuh beneran. Coba berdiri aja. Nah, gitu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti beratnya jadi enteng tuh. Beratnya jadi enteng tuh aja. Oh, kan? Biasanya kan susah. Ini tinggal latihan aja ya, tehnya. Harus dilatih tiap harinya. Nanti pertama gitu dulu aja. Duduk, berdiri gitu ya. Sampai ininya lurus kakinya. Nanti kalau sudah kaki bisa lurus, baru latihan jalan, Ibu. Jalan sebentar. Jadi tidak langsung jalan. Tidak langsung jalan, tapi prosesnya. Prosesnya dari duduk kayak gini, kemudian berdiri, kemudian duduk lagi, berdiri gitu ya. Itu dulu aja, sampai ulah-ulah duduk kayak gini terusnya. Mama latihan. Ya, ini sekarang kuat loh. Dari jam 6, jam 5 bangun tidur ya. Sampai maghrib itu terus segini. Iya, ya karena tadi salah satunya kan malam inilah ya. Ketahuan ada penumpang gelapnya tadi, bentuk asap tadi kan. Nah, mungkin itu yang ngajak. Masih ingat? Asap? Iya. Nah, itu yang salah satunya dan ini pengen di apa yang asap itu pengen ke teteh, pengen pindah gitu loh. Pengen pindah, maka ketika mama kerasa terang tadi, tetehnya yang berat. Nah, ketika berat juga bentuknya sama, kan gitu. Bentuknya asap semua, artinya dia pindah. Nah, pengen pindah, tapi kita langsung memutuskan hubungan warisan tadi. Warisan alhamdulillah sudah sembuh.
Mudah-mudahan tugas ini alhamdulillah malam ini sudah Mudah-mudahan. Allah memberikan Iya. bayan penjelasan lah ya. Jadi si Mama ada penumpang gelapnya, terus Teteh juga kerasa di kamar yang ada memperhatikan dari Atas. atas, kemudian di belakang orang tua, laki-laki tua gitu ya. Tadi sudah Teteh ya dengan ayat kursinya, dengan ayat kursi, dan dia sudah terbang persis kayak di film. Ya, kayak di film kan gitu. Dibacain ayat, kemudian dilempar, ternyata bisa. Dan subhanallah gitu. Tadi apa sih, pas Gimana? badan saya tadi berat apa emang efek dari ibu gitu ya, pindah. Iya. Kan setelah ibu bersih. Tadi setelah kaki kan Teteh bilang di kaki kanan dan kaki kiri, daerah betis ya. Nah, setelah ini kita tadi bersihkan gitu ya, kan langsung Tetehnya yang berat, ya. Jadi setelah Mama kita bantu tadi, tiba-tiba Teteh yang merasa kok saya jadi berat kan gitu. Iya. Nah, artinya dari sini pindah tadi, pindah dan kemungkinan dia pengen bahasanya waris lah ya dari ibu ke Teh gitu. Nah, ya amit-amit, makanya kita tadi sampaikan bahwa Teteh atas nama gitu ya seluruh anak keturunan menolak segala bentuk warisan kayak gini. Alhamdulillah rumahnya juga mudah-mudahan sudah bersihnya, bersih. Tapi Mama sudah dulu ndak pegang ini raja kayak tulisan-tulisan gitu, isim atau naon gitu, atau mungkin cincin atau apa gitu yang jadi pegangan? Bapak cuman enggak itu udah dibuang. Pernah Bapak punya apa ya? Ngambil dari pas pulang kerja gitu. Apa bentuknya? Bentuknya tuh kayak apa sih, kayak itu batu akik sih. Itu terus apa ya, waktu kecil udah nggak ada sih. Pernah ada orang kesini katanya kan Bapak tuh liatin ke orang itu, katanya ini udah lama nggak dikasih makan. Makan, katanya ini minta makan nih, kayak gitu. Ya, terus dikasih naon teh? Kayak dasar Bapak ya. Iya, enggak apa-apa kan. Itu cuman diolesin apa sih, minyak wangi gitu, tapi nggak tahu sih Jafaron itu. nggak tahu minyak wangi minyaknya apa. harum banget ya. Iya, Jafaron. Kayak tuh apa-apaan sih kayak gitu kan. Warnanya merah kehitaman. Iya, merah. Itu. Jafaron itu. Iya, kayak dikasih minyak dulu, tapi sekarang mah udah enggak. Nggak tahu dikemanain. Ya, mudah-mudahan ya ini yang sering saya sampaikan ini yang manggil Ibu. Iya, bentuk jimat, bentuk isim, raja, itu hakikatnya memanggil. Si Mak punya nenaon? Mak aman ya? Aman. Nah, Mak alhamdulillah tinggal latihan. Tinggal latihan jalan. Yang penting Mak sholatnya. Iya tuh kayak gimana? Yang penting sholatnya harus sholat. Semuanya enggak. Ya, yang penting tadi udah mau karena berat tadi deh. Iya kayaknya. Kakinya berat, untuk sholat juga kerasa berat. Nah, kalau kaki agak lebih enteng Mak ayeuna. Iya, beratnya beda Mbak. Gimana perasaan kan? Ya, jadi ini Mak tinggal ini aja ya Teh. Kalau saya pasti tidak mungkin penyakit 3 tahun langsung sembuh hanya dalam 10 menit. Karena mungkin. Nggak mungkin. Ini kalau ke dokter ya pasti fisioterapi. Di rumah sakit juga ndak sehari Ibu. Ndak sehari, ya harus sering dilatih terus-menerus. Gitu ya. Nah, jadi sekarang yang bisa menyembuhkan tinggal semangat si Emak sendiri. Emak sendiri. Kalau semangat saya sembuh, iya, tinggal kemauannya aja. Saya sembuh, saya sehat, saya kuat, itu akan berubah. Ya, tapi kalau hanya mengatakan aduh berat, aduh ngeluh terus ya enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. Alhamdulillah Teteh, mudah-mudahan malam ini kita enggak bisa lama-lama Teh.
karena ada jadwal ngisi pengajian anak-anak Ibu biasa malam Sabtu, anak-anak kayaknya lagi nunggu ya. Ya. Mudah-mudahan si Mama itu ya bisa jalan seperti semula lagi. Amin, amin, ya. amin, amin, amin. Enggak amin, ini ya. gitu ke ibadah juga bisa Ya, ini mohon. lagi. Gitu. Dan ini yang bisa mendorong nanti tetehnya. Kalau kita kan hanya sekali ya, sekali dan tidak mungkin sering-sering gitu ya. Maka teteh yang setiap hari sama Mama itu yang apa membimbing lah teh ya. Nah, sekarang gimana? Lebih plong teh? Lebih hampangnya? Iya kan? Ya lebih hampang. Di kepala bener nggak lebih enteng sekarang? Iya kan? Nah, karena tadi ada masalah. Masalahnya adalah merasa beban, merasa berat, pokoknya merasa ya beban aja. Nah ini yang akhirnya tadi nanti kalau teteh ini terus dipelihara, tetehnya yang sakit Bu, sakit-sakitan minimal. Pertama susah tidur gitu ya, insomnia. Kedua nanti kepala pusing gitu. Iya kan, kepala pusing, lama-lama nanti badannya yang sakit. Berawal karena merasa berat merawat orang tua gitu. Jadi merawat orang tua sebagai beban, akhirnya nanti sakit-sakitannya dimulai dari yang ringan, insomnia gitu ya. Insomnia itu susah tidur, nanti kepala pusing, terus mudah emosi. Iya kan? Saling ngelampiasin ke anak, nanti kasihan anak. saya paham kerja pikiran kayak gitu. Nanti anaknya yang kasihan, anak tidak tahu apa-apa, anak yang jadi pelampiasan. Tapi sekarang Teteh sudah paham ya. Jadi rumah Mama itu sebagai dijadikan amal soleh ya. Jadikan amal soleh, siapa tahu merawat orang tua ini akan jadi kebaikan pahala sendiri teh. Terus Teteh juga tadi ketika ngerumat Mama, bayangkan ketika Teteh yang jadi Mama, kemudian Teteh jadi anaknya. Anak Teteh tadi loh yang perempuan tuh. Teteh bayangin tuh ketika ngerumat Mama, ini adalah Teteh, kemudian Teteh bayangin bahwa Teteh selaku anak. Itu yang akan terjadi. Kalau Teteh sekarang berat ngerumat Mama, besok anak Teteh akan lebih berat lagi teh. Ngerumat Teteh saat Teteh sudah tua. Iya, kan hukum gitu aja, hukum alam. Hukum alam ya. Nah, tapi kalau Teteh ikhlas, rela, ridho gitu ya, ngerumat Mama, insya Allah anak juga sama. Ya, dan naudzubillah ya, kan banyak orang tua kota itu anak sudah kayak gini masukkan panti jompo, nggak mau ngerumat, yang penting saya kerja, saya cari duit, kemudian bayar. Nah, Teteh jangan seperti itu ya, mudah-mudahan. Minimal tadi jadikan ini amal soleh, amal kebaikan ya. Bukti sebagai anak yang soleh. Kemudian demikian aja tehnya. Hapunten nggak bisa lama-lama. Ya Ustaz, makasih ya. Sami-sami. Mudah-mudahan sehat, sembuh Mama ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Harus yakin bisa sehat, Mamahnya bisa harus yakin sehat, sembuh, semangat. Gitu. Teteh demikian ya, Teh. Hapunten. Iya.